tengah-tengah umat muslim adalah Quran tidak pernah diedit. Ulama-ulama pada saat itu masih berdebat tentang mana yang mau diambil, mana yang tidak dimasukkan. Ayat mana yang mau diambil, ayat mana yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jalan Lurus. Pada video kali ini, Bang Mimin akan menanggapi dan menjawab pernyataan dan narasi Andre Tunggal. Dalam pernyataan tersebut, Andre Tunggal menampilkan video dari Munim Sirri dan Dr. Yasir Qadhi. Kemudian menarasikan bahwa dalam Al-Quran ada perubahan atau pengurangan ayat. Apakah benar demikian? Mimin akan bahas tuntas sesudah yang berikut ini, teman-teman. Pada video yang ditampilkan Andre Tunggal, Munim Sirri menjelaskan bahwa Al-Quran yang dipakai sekarang adalah Al-Quran yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1924, yang merupakan Al-Quran standar yang dipakai di seluruh dunia. Al-Quran tersebut diterbitkan melalui proses editing di Mesir dan menjadi Al-Quran standar. Pertanyaannya, apakah dalam proses editing tersebut ada penambahan dan pengurangan ayat pada isi Al-Quran? Sebelum kita bahas lebih jauh, sekarang kita saksikan terlebih dahulu narasi dan pernyataan Andre Tunggal di video berikut ini. Apakah kalau begitu, Quran juga tidak ada editing? Apakah Quran tidak ada perubahan? Apa kata Yasir Qadhi? Apakah Quran ini tidak diubah-ubah begitu ya? Apakah Quran ini terjaga atau apakah Quran ini selalu sama dari dulu sampai sekarang begitu ya? The issue of ahruf and preservation and qira'at and relationships between them, these are very, very difficult issues. And the most advanced of our scholars, they're not quite fully certain how to solve all of the unanswered questions in there. Traditional understandings of ahruf and qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked. In a Muslim environment, jadi Yasir Qadhi ini mengatakan bahwa kalau ada yang ragu bahwa Quran itu tidak diubah, Quran itu tidak diubah-ubah, jadi maksudnya kemudian mencurigai bahwa jangan-jangan Quran ini udah diubah, mencurigai ya. Yasir Qadhi mengakui dengan sangat jujur bahwa susah untuk dijawab, ya susah untuk dijawab. Kita dengarkan lanjutannya ya. Muslim environment, there's always some respect that we have for the Quran. We should. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And that's great, alhamdulillah. When you go to academia, they don't have that red line. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing question. Jadi Yasir Qadhi mengatakan, kalau misalnya dalam tradisi Muslim, orang Muslim itu akan menghormati sekali Quran. Jadi orang tidak berani mempertanyakan. Jadi kalau misalnya dipertanyakan, jadi Quran itu tidak diubah-ubah nggak sih? Kalau di-pressing pertanyaan itu, narasi standar itu maksudnya mengatakan bahwa, oh Quran tidak diubah. Ada celah gitu ya, ada celah dari narasi standar terhadap Quran. Bahwa Quran itu dipelihara keasliannya. Itu ada celah, kata Yasir Qadhi, argumen itu. Setelah Andre Tunggal menyaksikan pernyataan Dr. Yasir Qadhi di video tersebut, sepertinya Andre Tunggal salah memahami pernyataan Dr. Yasir Qadhi, sehingga Andre Tunggal memberikan narasi dan memframing bahwa isi dan ayat Al-Quran sudah tidak asli lagi, atau isi atau ayat dalam Al-Quran sudah diubah. Untuk menjawabnya, Mimin akan memberikan ilustrasi seperti gambar berikut ini, teman-teman. Pada foto atau gambar ini, ada naskah atau teks Al-Quran. Di gambar pertama adalah teks atau naskah lama Al-Quran tanpa harakat atau tanpa tanda baca. Dan merupakan naskah Al-Quran yang digunakan pada zaman dahulu. Pada foto yang kedua, ini adalah teks atau naskah Al-Quran yang dipakai pada zaman modern. Di mana teks atau naskah Al-Quran dilengkapi dengan harakat dan tanda baca. Bisa dilihatkan teman-teman perbedaannya. Setelah melihat perbedaan dua naskah Al-Quran tersebut, kemudian ada pertanyaan, apakah naskah Al-Quran masih asli atau sudah diubah? Tentu jawabannya, naskah Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi dan sudah diubah, karena naskah sekarang tidak sama lagi dengan naskah aslinya.
Tapi jika pertanyaannya, apakah isi ayatnya sudah diubah dalam arti? Apakah ada penambahan atau pengurangan terhadap isi ayat Al-Quran sejak Rasulullah meninggal dunia? Jawabannya tentu saja tidak ada. Dan isi ayat Al-Quran masih sama dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Kenapa kemudian lahir menjadi kitab standar? Karena waktu itu, seperti halnya sekarang, Mesir itu menjadi kiblat orang-orang yang ingin mencari ilmu dari berbagai negara. Para mahasiswa yang datang ke Mesir itu umumnya membawa Qur'annya sendiri-sendiri. Dalam banyak edisi ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini bagi pemerintah Mesir dikhawatirkan akan membingungkan. Al-Quran yang diterbitkan tahun 24 itulah yang kemudian disebar ke seluruh dunia, termasuk yang kita miliki di Indonesia sekarang. Kalau Anda baca kitab Ibnu Abi Daud Al-Sijistani ini bercerita tentang inisiatif dari khalifah kelima dari Bani Umayyah, namanya Abdul Malik bin Marwan, bersama gubernurnya di Irak bernama Hajjaj bin Yusuf. Mereka berdua membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Di antara anggota komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan ini, mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan. Ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Bisa diperhatikan dengan baik ya teman-teman, pernyataan Mun'in Sirri di sini mengatakan bahwa ulama awal masih berdebat apa yang perlu dimasukkan dan apa yang dihilangkan, apa yang salah dan apa yang benar. Disimak baik-baik. Di sini Mun'in Sirri tidak mengatakan bahwa yang perlu dimasukkan dan dihilangkan adalah ayatnya. Dan juga tidak mengatakan ayat apa yang salah dan ayat apa yang benar. Kita lanjut lagi videonya teman-teman. Ini adalah sebuah kitab yang menceritakan bagaimana terjadi sebuah peristiwa penting di masa Abdul Malik bin Marwan, yaitu dari kekhalifahan Umayyah, melakukan proses. Nah, Profesor Mun'in Sirri susah juga nih ngomongnya. Masa editing sih ya? Aduh susah kok masa ngomong kitab suci diedit gitu. Tapi pada kenyataannya itulah yang terjadi pada komite ini. Jadi ulama-ulama menurut kata Mun'in Sirri, ulama-ulama pada saat itu masih berdebat tentang mana yang mau diambil, mana yang tidak dimasukkan. Ayat mana yang mau diambil, ayat mana yang tidak. Ayat mana yang... Perhatikan pernyataan Andre Tunggal dengan baik teman-teman. Di sini Andre Tunggal memframing dan menggiring opini dengan mengatakan bahwa ulama-ulama pada saat itu masih berdebat ayat mana yang mau diambil dan ayat mana yang tidak. Padahal di video tadi Mun'in Sirri sama sekali tidak menyebutkan tentang ayat. Lantas kenapa Andre Tunggal kemudian memframing dan menggiring opini bahwa yang diperdebatkan oleh ulama adalah ayat yang salah dan ayat yang benar? Tengah-tengah umat muslim adalah Quran tidak pernah diedit. Tidak pernah berubah begitu. Tapi masalahnya ketika melihat naskah-naskah atau melihat sejarah, ada data-data yang menunjukkan bahwa ada proses kanonisasi, ya, lalu kemudian berikutnya di tahun 685 sampai 705 terjadi dibentuk sebuah komite untuk melakukan proses saya tidak ngomong. Lalu kemudian tahun 1924 terjadi proses standarisasi. Ini dari data yang kita temu. Begitu. Baik teman-teman, seperti yang kita saksikan bersama, pemaparan Andre Tunggal, pada tahun 644 sampai 650 Masehi terjadi kanonisasi terhadap Al-Quran. Pada tahun 685 sampai 705 Masehi terjadi editing. Dan terakhir pada tahun 1924 terjadi proses standarisasi Al-Quran di Mesir. Dengan adanya data seperti itu, lalu kemudian Andre Tunggal memframing dan menggiring opini kalau Al-Quran sudah tidak asli lagi. Kita simak kembali pernyataan Mun'in Sirri teman-teman. Mereka berjumlah 6 orang, itu terjadi perdebatan tentang bagaimana ini dibaca, apa yang perlu dimasukkan, apa yang tidak dimasukkan.
Ulama awal itu masih berdebat tentang apa yang perlu dimasukkan, apa yang dihilangkan, apa yang salah, apa yang benar. Mun'im Sirri memaparkan bahwa terjadi perdebatan bagaimana cara membaca dan apa yang perlu dimasukkan dan apa yang tidak dimasukkan. Kalau kaitannya dengan cara membaca Al-Quran, sudah jelas yang menjadi perdebatan adalah harakat dan tanda baca dalam Al-Quran. Apa yang perlu dimasukkan dan apa tidak perlu dimasukkan. Apa yang salah dan apa yang benar terhadap harakat tersebut. Serta pemilihan huruf apa yang tepat untuk dimasukkan dalam ayat tersebut. Jadi, Andrei Tunggal jangan memframing dan menggiring opini bahwa yang diperdebatkan oleh ulama adalah ayat yang salah dan ayat yang benar. Mimin akan memberikan ilustrasi supaya lebih mudah untuk dipahami. Contohnya seperti gambar berikut. Kalimat yang paling atas adalah teks tanpa harakat. Seperti teks yang digunakan pada Al-Quran, terbitan zaman dulu. Kalimat yang di tengah adalah teks dengan menggunakan harakat dan tanda baca. Kalimat yang paling bawah adalah juga merupakan teks dengan menggunakan harakat dan tanda baca. Jika Andrei Tunggal bisa membaca tulisan Arab, kalimat yang di tengah dan kalimat yang di bawah adalah dua kalimat yang berbeda, akan tetapi bunyi ayat dari dua kalimat tersebut sama dan artinya pun sama. Ketiga versi teks ini jika dibaca akan berbunyi amanna dan amanu. Tidak ada perbedaan bunyi ayat meskipun ketiga teks ini berbeda satu sama lain. Jadi jangan disamakan antara penulisan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Jika dalam penulisan bahasa Indonesia mengganti satu huruf saja, otomatis akan ada perbedaan bunyi dan makna katanya akan berbeda. Sedangkan itu belum tentu berlaku dalam penulisan bahasa Arab. Pertanyaannya, jika pada saat kanonisasi Al-Quran menggunakan huruf sama seperti kalimat yang paling atas, dan kemudian pada saat editing Al-Quran menggunakan huruf dan tanda baca seperti kalimat yang di tengah, dan pada saat standarisasi Al-Quran menggunakan huruf dan tanda baca seperti kalimat yang paling bawah, apakah kemudian Andrei Tunggal mau menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran sudah diedit dan tidak asli lagi, padahal bunyi dan arti ayatnya tidak ada perubahan dari ayat aslinya? Kita kembali ke pemaparan Dr. Yasir Qadhi tadi. Jadi ada benarnya apa yang Dr. Yasir Qadhi sampaikan. Umat Islam pada umumnya mengatakan Al-Quran tidak pernah diubah. Akan tetapi, jika pertanyaan itu ditujukan dalam ranah akademik tentang keaslian naskah, tentu pertanyaan tersebut sulit dijawab. Karena pada kenyataannya teks Al-Quran yang asli atau teks Al-Quran zaman Khalifah tidak sama dengan teks Al-Quran yang dipakai sekarang. Akan tetapi jika acuan pada bunyi dan arti ayatnya, Al-Quran masih asli. Bunyi ayat dan arti ayat Al-Quran tidak ada perubahan dari dahulu sampai sekarang. Contoh sederhananya, seperti ejaan bahasa Indonesia. Ada perbedaan ejaan waktu zaman kemerdekaan dan zaman sekarang. Contohnya, teks Sumpah Pemuda. Di sini Mimin tampilkan dua naskah teks Sumpah Pemuda. Yang pertama teks Sumpah Ejaan Lama, dan yang kedua teks Sumpah Pemuda Ejaan yang disempurnakan. Ketika melihat dua naskah ini, tentunya ada perbedaan teks dari kedua naskah ini. Karena ada perbedaan naskah, apakah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa naskah Sumpah Pemuda sekarang adalah palsu, karena teksnya tidak sama seperti teks asli pada saat lahirnya Sumpah Pemuda? Selanjutnya, Mimin akan mengutip pernyataan dan argumen dari Prof. Manakem Ali. Beliau adalah ahli sejarah manuskrip kitab-kitab kuno. Pernyataan dari Mun'im Sirri sebenarnya sudah lama, dan Prof. Manakem Ali sudah memberikan tanggapan dan meluruskan pernyataan dari Mun'im Sirri. Kita saksikan videonya teman-teman. Dibentuklah satu komite untuk menyatukan versi Al-Quran. Nah, ini Setelah mengalami kalau kita cermati, pemerintah Mesir kemudian menyatukan satu versi Al-Quran. Satu versi. Maksudnya apa? Ini kalau kita belajar Al-Quran, belajar atau studi Quran, pasti bisa memahami yang beliau maksud. Tapi bagi mereka yang mencoba untuk mengalihkan isu, ini menjadi bumerang. Iya. Ketika para mahasiswa dari berbagai pelosok negara datang belajar ke Mesir, sepertinya pemerintahan Mesir kebingungan. Iya. Karena menghadapi mahasiswa Muslim dari berbagai negara yang membaca Quran dan membawa Quran dalam edisi-edisi yang berbeda. Iya. Iya kan? Seperti itu. Kalau kita cermati, orang memahami pernyataan itu, sepertinya
Quran ini Macam-macam. bermacam-macam. Iya, macam-macam. Quran ini ada berbagai versi. Betul. Quran ini ada berbagai varian Iya. bacaan Bacaan. yang tentu saja tidak bisa diseragamkan. Maka perlu diseragamkan. Iya, dibentuk komite. Dibuat semacam standarnya. Iya. Berarti perlu ada yang diedit. Diedit. Nah, persoalannya kalau diedit itu berarti ada yang ditambah, Dikurangi. ada yang dikurang, Wow. ada yang dibuat semacam kesepakatan tertentu, mana yang ditolak, mana yang diterima. Kalau itu yang dibayangkan, ini sangat-sangat keliru. Ya. Kata Prof. Ali, bagi yang mempelajari studi Quran, tentu bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mun'in Sirri. Tapi sayangnya banyak yang tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh Mun'in Sirri. Karena banyak yang memahami bahwa Al-Quran punya banyak varian atau versi dengan isi dan ayat yang masing-masing berbeda satu sama lain. Sehingga Al-Quran perlu distandarkan dan diseragamkan dengan mengedit, mengurangi, dan menambahkan ayat. Pernyataan seperti inilah yang sangat keliru. Kita lanjut videonya, teman-teman. Ada bacaan Waras, ada bacaan Qaulun, ada bacaan Hafiz, ada bacaan Syu'bah, ada bacaan apalagi misalnya Khalaf, ada bacaan Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Pertanyaannya sekarang, bacaan-bacaan yang beragam itu, apakah semua diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas? Jawabannya iya, semua. Sama. Berarti ada 114 surah. Sama. Hanya cara membaca berbeda, tetapi lekukan hurufnya itu tidak berbeda. Itulah sebabnya tadi saya tunjukkan Quran tahun 1920 diterbitkan, itu tanpa harokat. Jadi kalau misalnya bacaan Khalaf, kemudian bacaan Hafiz, membaca Quran ini dengan varian bacaan yang beragam tadi, yang dibaca tulisannya ya satu ini tulisannya, tapi bisa dibaca yakdzibun, bisa dibaca yukadzibun, bisa dibaca qala, bisa dibaca kul. Jadi lekukan hurufnya tetap sama. Oh, cuman bacaannya aja. Cara membaca. Tetapi kalau dari sisi makna, dari sisi isi pesannya, itu tidak mengubah makna, pesan itu sendiri. Iya. Di Mesir, kalau huruf fa, titiknya 1 di atas. Kalau huruf qaf, titiknya 2 di atas. Hanya itu yang distandarkan, salah satu contohnya. Bukan mana yang dikurangi, mana yang ditambah, kemudian dibuat editan yang baru. Bukan itu. Ini kemungkinan besar orang-orang yang tidak cerdas memahami secara keliru apa yang beliau sampaikan. Atau mungkin pemaparannya belum lengkap, belum tuntas. Sehingga ini menjadi sesuatu kekisruhan di ruang publik. Makanya di Indonesia, di Asia Tenggara ini unik. Mau cetakan Mesir ada, mau cetakan Turki ada, India. Mau cetakan Bombay juga ada. Semua kan kita bisa bandingkan. Pertanyaannya, sudahkah kita membandingkan cetakan-cetakan itu? Dan kalau sudah membandingkan, apakah isinya berbeda? Pasti jawabannya tidak ada perbedaan. Semua dokumennya masih ada, bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Jadi sangat jelas ya teman-teman, dari pemaparan Prof. Manakem Ali dapat kita simpulkan bahwa pemahaman atau narasi yang mengatakan bahwa Al-Quran sudah diedit dengan mengubah ayat, dengan cara menambahkan dan mengurangi ayat dalam Al-Quran, itu adalah pemahaman yang keliru. Karena dari banyaknya versi Al-Quran yang beredar di Indonesia maupun di dunia, semua ayat Al-Quran sama dan tidak ada perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, itu hanyalah perbedaan harakat atau tanda baca, tetapi tidak mengubah arti dan makna pesan dari ayat itu sendiri. Karena sejak zaman Rasulullah, sudah ada perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran, dan itu diakui oleh Rasulullah. Sekian dulu dari Mimin ya teman-teman. Jika pembahasan dan materi yang Mimin paparkan di channel ini, jika teman-teman menilai ada manfaatnya, silahkan share, atau bagikan video ini kepada teman-teman muslim yang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sebagai umat Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.